Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk tutorial LMS SMA Binul Ummah. Sebelumnya di part 1 itu ada tampilan video interaktif dan bagaimana cara membuatnya. Langsung saja kita masuk ke salah satu mata pelajaran di kelas tertentu ya. Bapak Ibu silahkan mau masuk ke kelas yang mana. Jangan lupa di turn editing on. Nah, ini di sini yang saya contohkan di sini topik 2 ya. Misalnya ini pertemuan 2 tentang LMS saja. Nah, Bapak dan Ibu perlu diketahui untuk pembuatan media bahan ajar atau sumber belajar di LMS SMA Binul Ummah itu melalui aktivitas gitu ya. Jadi tidak dari sini. Kan di sini misalnya ada edit topik, kemudian di sini langsung disematkan videonya. Saya harap tidak seperti itu ya. Jadi tidak disematkan di sini videonya. Jadi Bapak Ibu harus ditambahkan dulu aktivitasnya. Misalnya nih pertemuan 2 add an activity. Jangan edit dari sini, tapi add an activity. Kemudian nah ini untuk video interaktif ya. Kita menambahkan activity or resource-nya dari interaktif content ya. Saya ulangi, klik add an activity, kemudian klik interaktif content. Nah, di sini Bapak Ibu akan dihadapkan pada pengaturan interaktif kontennya. Description silahkan dibuat. Nah, di sini yang editor yang bawah ini ada editor. Nah, ini select content type-nya, tipenya apa. Nah, sebenarnya banyak, bisa course presentation, dialogue cards, drag and drop, kemudian drag the words, fill in the blank, banyak ya, multiple choice atau quiz juga bisa, single set, summary, true false, audio dan lain sebagainya. Nah, yang saya berikan contoh itu adalah interaktif video. Jadi ini klik interaktif video, kemudian diklik use. Nah, ini sudah. Nanti saya contohkan video interaktifnya dari YouTube saja. Nah, ini di exit saja ya Bapak Ibu. Ini exit saja. Ini hanya penjelasan saja. Kemudian di sini diberikan judulnya. Misalnya video pemahaman materi atau apa gitu ya. Kemudian add videonya diklik, masukkan video misalnya, nah ini misalnya ini copy, masukkan di sini, di paste, dan insert. Setelah ini masuk ke add interaction gitu ya. Nah, di add interaction baru kita tambahkan pertanyaannya. Ini di exit dulu. Nah, ini tambahkan pertanyaannya. Nah, di sini ada statement, ada single choice, ada multiple choice, ada true false, ada fill in the blank, ada drag and drop, dan mark the word, kemudian ada drag text. Ini banyak ya.
Tapi yang saya tadi contohkan adalah multiple choice dan single choice, kemudian ada multiple choice enggak ya, ada single choice sama true or false question. Oke. Nah, ini di sini misalnya di menit keberapa, Bapak Ibu tinggal diklik di menit keberapa yang diinginkan. Nah, misalnya Pertama yang akan saya gunakan adalah nah, baik. Di sini misalnya saya ingin menambahkan pertanyaan. Sini ada single choice set. Nah, jadi klik single choice set. Kemudian di sini ada pengaturannya. Display time-nya itu 10 menit biasanya, 33 sampai 43. Nah, kita rubah aja. Ini sampai 34 saja. 34. Jadi cuma 1 menit. Kemudian ini di checklist pause videonya, supaya ketika ada pertanyaan, videonya otomatis diberhentikan. Jadi ya, ini displaynya pakai button, silahkan. Mau pakai poster silahkan. Kemudian nah di sini ini yang tadi saya berikan kemunculannya, misalkan soal 1 gitu ya, atau question 1, misalnya Q1, misal ini ya, ini question 1. Nah, di sini karena di sini single choice, jadi ini single choice itu maksudnya ada pilihan ganda, tapi yang kita berikan jawaban itu cuma 1 yang benar. Kalau multiple choice itu pilihan ganda, tapi yang benarnya bisa lebih dari 1, gitu ya. Contoh, kalau untuk single choice itu hewan yang berkaki 4 di bawah ini kecuali. Nah, di bawah misalkan ada kambing, ayam, kuda, sapi. Maka itu single choice, yang benarnya cuma ayam saja. Tapi misalnya Bapak Ibu misal memberikan multiple choice, berarti jawabannya banyak. Misalnya di bawah ini yang termasuk binatang berkaki 4: A. ayam, B. bebek, C. sapi, D. kuda, E. misalnya kucing. Nah, itu kan bisa 3 opsi, itu bisa di checklist sama peserta didik gitu. Nah, kalau ini single choice, jadi cuma 1 yang benar. Misalnya ini questionnya, pertanyaannya nomor 1 itu misal menambahkan kuis di Nah, alternatif 1 itu first alternative is the correct one. Jadi ini yang benarnya itu berada di atas. Misalnya ini pilih kuis, misalnya pilih oke. Nah, ini kalau misalnya mau 2 pilihan boleh. Kalau misalnya mau tambah lagi jawabannya, nah misalnya ada 5 pilihan, misalkan 1, 2, 3, 4.
berarti cuma 4 ya, nggak bisa ditambah lagi. Nah ini pertanyaan cuma 1, tapi kalau misalnya mau tambahkan 2 berarti question yang kedua di sini lagi. Kalau sudah cuma 1 langsung done aja, done. Oke. Nah ini Q1 di sini, misalnya di sini lagi ada menit keberapa gitu ya, tambahkan lagi. Nah di sini true all false ya, 58, ini 509 aja, cuma 1 menit. Pause video, labelnya misalnya Q2. Nah ini questionnya misalnya tadi apa tadi ininya, pengaturan kuis harus diatur pengaturan kuis pengerjaan kuis diatur pada bagian timing pada pengaturan timing. Nah ini kan jawabannya betul, berarti klik true, correct answernya. Kemudian done, udah, kemudian diklik di sini. Begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus cari, misalkan kalau videonya cuma 1 menit, nah di akhir aja nggak apa-apa, nggak usah di tengah-tengah. Ini kan videonya panjang, jadi di tengah-tengah itu ada pertanyaan gitu ya. Oke, ini misalnya single choice lagi. Nah ini jangan lupa 23, ini 24 saja. Ini pause video, labelnya Q3. Oke, ini questionnya memunculkan kunci jawaban Nah, di sini korekuannya di sini misalnya review option ya. Ini misalnya timing, kemudian yang ini bagian grade, kemudian yang ini misalnya restrict access. Oke, ini udah. Nah ini misalnya kalau sudah, misalnya cuma 3, nah ini ada submit screennya ya. Ini enggak masalah, biarkan saja. Kalau sudah ya berarti ini sudah selesai. Kemudian ini seperti biasa, grade-nya 7 misal saja ini ya. Restrict access-nya kalau memang ini sebelumnya ada,
Berarti kita atur restrict aksesnya. Nah, di sebelumnya kan ada formatif kalau di sini ya. Activity completionnya seperti biasa, show activity as complete when condition are met. Jadi ini harus diaktifkan. Nah, ini kalau seperti ini sudah selesai, tinggal di save and display. Oke, nah ini udah jadi. Jadi nanti akan seperti yang tadi saya seperti di video sebelumnya. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini nanti ada Q1. Klik nanti menambah kali setelah pilih add adalah pilih quiz. Nah, ini berarti jawabannya betul. Tinggal di continue saja. Nah, lanjut ke sini. Nah, ini walaupun memang si siswa bisa skip, tapi kalau dia tidak memahami videonya ya, nanti pertanyaan-pertanyaannya itu dia tidak akan paham gitu ya. Oh, ini false. Baik, itu Bapak dan Ibu bagaimana cara membuat video interaktif pada LMS SMA Bina Ulumah Kuningan. Silakan Bapak Ibu bisa mengkreasikan videonya. Kalau saya sarankan video pendek yang durasinya tidak terlalu lama, dan Bapak Ibu bisa membuat sendiri video pembelajaran tersebut agar video tersebut sesuai dengan materi yang kita ajarkan di kelas. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.